Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta. Alhamdulillahirobbilalamin. Rasa syukur yang senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sholawat yang kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di kesempatan hari yang berbahagia ini Ibu akan membahas mengenai bab selanjutnya, yaitu mengenai obat gangguan sistem pencernaan. Beberapa pekan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara pemberian obat ya. Cukup banyak kalian dapat ilmu begitu ya. Kemudian juga sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang anatomi, fisiologi tubuh manusia. Dalam obat gangguan sistem pencernaan ini, kita akan membaginya menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah antasida. Sudah familiar ya? Dan setiap individu mungkin pernah minum antasida. Produk yang terkenal mungkin Proma, Milanta, begitu ya. Kemudian yang keduanya adalah digestiva. Yang ketiga antidiare, laksativa, antispasmodik, kolagoga, dan hepatoprotektor. Mungkin yang nomor 2, 4, 5, 6, 7 agak kurang familiar. Kalau antidiare udah pasti ya, tahulah gitu, paham ya. Kita akan bahas satu persatu, masuk ke bagian antasida lebih dulu ya. Antasida itu berasal dari kata anti atau lawan, asid adalah asam, berarti lawannya asam adalah basa. Fungsinya buat apa antasida? Untuk melawan asam, berarti menetralisir kelebihan asam. Asam yang di mana? Asam lambung ya, bukan asam Jawa. Asam lambung ini kalau berlebih menyebabkan tukak lambung atau lambung menjadi luka atau istilah lainnya mah, begitu ya. Di sini sebelum kita masuk ke penggolongan antasida, kita akan melihat dulu beberapa penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan ya. Lambung otomatis bagian dari sistem pencernaan. Ada yang disebut dengan gastritis ya, berarti kelebihan asam. Di sini karena kelebihan asam akan mengikis mukosa dinding lambung sehingga menjadi luka atau radang ya. Kemudian yang istilahnya gastroesophageal reflux disease. Jadi di mana asam lambungnya itu naik ke atas, reflux begitu ya, yang harusnya tidak terjadi malah masuk ke daerah esofagus atau kerongkongan ya. Itulah yang disebut dengan reflux. Maka timbul rasa mual atau muntah, sehingga ketika mual atau muntah pun rasanya panas begitu ya. Yang ketiga disebut juga dengan tukak lambung, peptic ulcer. Di sini lambung menjadi luka bagian dindingnya, karenanya lambung itu bagian dindingnya terkikis. Ini juga masuk ke bagian gastritis ya. Jadi mirip dengan gastritis di mana dinding lambung terluka begitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah sindrom Zollinger-Ellison atau Ellison ya. Di sini karena kadar hormon gastrin meningkat sehingga produksi HCl pun meningkat ya. Jadi pemicunya karena hormon gastrin yang menyebabkan produksi asam lambung atau HCl meningkat. Kenapa hormon gastrin meningkat? Salah satunya adalah karena kasus tumor pankreas begitu ya. Nah, jadi ketika timbul gastritis, peptic ulcer, itu bisa jadi karena penyebabnya sindrom Zollinger-Ellison. Jadi harus ditelusuri begitu ya, di mana kadar produksi HCl-nya menjadi meningkat. Sekarang kita masuk ke penggolongannya. Penggolongan obat antasida dibagi menjadi 4. Pertama ada yang disebut dengan anti-hiperasiditas. Berarti anti-hiperasiditas, hiperasid kelebihan asam untuk melawan asam ya. Atau dikatakan juga menetralisir kelebihan asam lambung. Ini contohnya yang kita umum pakai kombinasi Al atau aluminium dan Mg. Seperti tadi Proma, Milanta itu adalah kombinasi Al dan Mg. Harus dikombinasi karena aluminium akan menyebabkan timbulnya sembelit dan magnesium menyebabkan diare ya. Umumnya yang dipakai adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida.
ALOH 3 kali dan MgOH 2 kali ya. Berikutnya contoh yang lain untuk antihiperasiditas adalah sukralfat. Sukralfat fungsinya melindungi tukak lambung sehingga lambung menjadi tidak perih ya, dan lukanya tidak bertambah melebar. Yang kedua golongannya adalah penghambat reseptor H2 ya. Pemicu timbulnya asam lambung itu dihambat yang disebut dengan reseptor H2, sehingga pengeluaran atau sekresi asam lambung akan dikurangi. Contohnya adalah ranitidin, famotidin begitu ya, simetidin. Ini hampir sekelompok keluarga didin dindin begitu ya. Yang ketiga adalah penghambat pompa proton istilahnya ya. Di sini pun sama, mencegah terbentuknya HCl. Contohnya ini keluarga jol, omeprazol, lansoprazol begitu ya. Keluarga jol, omeprazol, lansoprazol dan sebagainya. Dan yang terakhir analog prostaglandin E1. Fungsinya untuk melindungi mukosa. Ini mirip dengan sukralfat itu ya. Di sini contohnya misoprostol. Obat misoprostol udah agak susah untuk didapat karena ada penyalahgunaan, di mana nama patennya salah satunya adalah Sitotek. Dia bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan ya. Betapa kerasnya obat dari misoprostol ini. Kita masuk ke beberapa contohnya ini tadi ya. Ada lansoprazol, antasida, berarti golongan antihiperasiditas. Ibu kasih contoh juga misoprostol yang tadi Sitotek yang bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan. Antasida ternyata bisa dikombinasi ya. Jadi asam lambung keluar, ada juga pengaruhnya karena pikiran atau stres. Contohnya di sini kombinasinya dengan antikolinergik atau anti kejang ya. Contoh obatnya adalah ekstrak beladon. Karena ketika timbul emah atau timbul beberapa penyakit golongan pencernaan tadi menyebabkan perut menjadi kejang, maka digunakan antikolinergik. Yang kodenya sedatif untuk penenang, menekan stres yang bisa juga memicu sekresi asam lambung. Contohnya klordiazepoksida. Banyak mahasiswa atau siswa yang menjadi punya penyakit mah gara-gara stres mau ujian begitu ya. Jadi itu harus dihindarkan. Yang ketiga adalah melemaskan ketegangan otot lambung atau anti kejang. Hampir sama dengan nomor 1 ya. Ini digunakan favipiravir HCl. Dan yang keempat, karena banyaknya gas gelembung gas, maka untuk mencegah masuk angin, kembung, dan buang angin digunakan dimetikon atau bisa juga di pasaran simetikon ya. Itu adalah kombinasi dari antasida. Kita masuk ke golongan kedua, yaitu digestiva. Apa itu digestiva? Nah, digestiva adalah zat untuk mengatasi defisiensi zat pembantu proses pencernaan. Jadi ketika terjadi proses pencernaan diperlukan zat pembantu. Salah satunya adalah disebut dengan digestiva ya. Beberapa zat pembantu itu antara lain cairan empedu. Di sini disebutkan cairan empedu berguna untuk membantu proses emulsifikasi. Jadi pembentukan emulsi untuk lemak ya, dan untuk penyerapan lemak. Lemak itu perlu untuk energi ya. Yang keduanya mempertinggi daya kerja lipase. Lipase itu untuk menguraikan juga ya lemak begitu ya. Lipid atau lemak atau lipid. Yang ketiganya membantu proses penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya ADEK. Vitamin A, D, E, dan K itu adalah vitamin yang larut dalam lemak ya. Jadi cairan empedu lebih banyak berkaitan dengan lemak. Di dalam mengatasi defisiensi zat pembantu penggolongan digestiva, pertama adalah pengganti cairan empedunya. Contohnya adalah asam fenodeoksikolat. Sementara yang kedua berfungsi sebagai enzim pencernaan. Contohnya adalah pankreatin, amilase, dan lipase. Biasanya enzim pencernaan tidak hanya satu, tapi dikombinasi lebih dari 3 atau 5 macam ya.
Di sini ada jenis-jenis enzim, antara lain pepsin, menguraikan protein menjadi peptida, pankreatin ya. Pankreatin itu ada yang enzim amilase, tripsin, kemotripsin, lipase dan sebagainya ya. Kemudian ada asam klorida, mengubah pepsin atau pepsinogen menjadi pepsin, protein menjadi peptida, absorpsi garam, kalsium dan lemak, juga merangsang pengeluaran getah lambung, pankreas dan hati ya. Jadi di sini adalah beberapa jenis enzim dimasukkannya. Adapun fungsi preparat empedu yang per oral tadi yang kita minum, misalnya asam fenodeoksikolat atau pankreatin, amilase dan lipase, yaitu untuk membantu satu, pencernaan dan penyerapan lemak di usus, pengeluaran cairan empedu di hati, melarutkan dan mengeluarkan batu empedu memang jika ada, dan yang terakhir mengobati penyakit hati atau penyakit kuning, bahkan kalau sampai parah bisa mengarah ke sirosis atau kanker hati ya. Jadi harus diwaspadai. Itu mungkin sekilas tentang digestiva. Kita akan masuk ke yang 3 adalah anti diare. Nah, ini udah familiar ya, yaitu obat untuk mengatasi diare, di mana diare itu bisa karena bakteri, kuman dan lain-lain, atau juga karenanya keracunan makanan. Semuanya menyerang daerah pencernaan. Gejalanya seperti apa? Umumnya BAB berulang lebih dari 5-10 kali, dan biasanya banyak cairan, kadang dicampuri dengan darah atau lendir dan terasa sangat mules ya. Di sini beberapa penyebab diare: infeksi bakteri, virus, cacing, keracunan makanan, bahkan gangguan gizi pun bisa menimbulkan diare. Kekurangan enzim atau pengaruh enzim ya, dan juga pengaruh saraf. Bisa terkejut, takut, tegang, begitu ya. Ya tadi kembali sebagai siswa, tegang mau ujian, tegang ketemu guru, begitu, tegang ketemu polisi takut ditilang, tahu-tahu mules atau diare ya. Kemudian diare bisa menyebabkan dehidrasi ya, maka diberikanlah pemberian oralit. Oralit itu campuran dari NaCl 3,5 gram, HCl 1,5 gram, natrium bikarbonat 2,5 gram, dan glukosa 20 gram ya. Tapi sekarang oralit sudah tersedia di pasaran, bahkan rasanya pun ada yang enak, seperti Pedialit itu rasa stroberi ya. Kemudian dehidrasi pun bisa menggunakan infusan yang disebut dengan natrium klorida 0,9% atau Ringer laktat RL ya. Anti diare digolongkan menjadi 4. Pertama, yang berfungsi menekan peristaltik usus ya. Jadi agar gerakan usus menjadi lebih terhambat sehingga tidak BAB begitu ya. Maksudnya BAB-nya tidak diare atau dikurangi frekuensi BAB-nya. Di sini contohnya Imodium ya, kecil tuh ya, loperamid ya. Nah, tapi kita kalau awalan diare sebaiknya tidak menggunakan golongan loperamid dulu karena ini berbahaya. Jadi kita lakukan dulu golongan ketiga, di mana di sini absorpsi toksin atau penyerapan racun yang bisa disebabkan oleh bakteri dan lain-lain. Di sini contohnya kaolin, atapulgit atau nyudiatab ya. Yang keduanya mengecilkan pori-pori selaput usus, disebut juga astringen. Contohnya adalah tanin ya, atau asam tanat. Ini memang agak kurang dipakai ya. Baru kita menginjak yang nomor 3 tadi ya, nyudiatab yang sering dipakai. Baru yang keempatnya melindungi luka pada selaput kendir. Ini pun cukup sering. Contohnya musilago. Tapi juga bisa tadi yang supralfat itu ya. Itu untuk mengurangi luka pada daerah lambung. Seperti antasida, anti diare pun dikombinasi. Pertama dengan kemoterapeutik atau antibiotik ya. Contohnya dengan sulfonamida atau dengan golongan cotrimoxazole. Karena tadi khawatirnya diare karena kuman ya. Yang keduanya dengan golongan spasmolitik. Spasmolitik itu untuk mengurangi kejang perut ya. Karena biasanya tadi diare itu disertai dengan perut yang sakit dan melilit. Ini bisa menggunakan atropin sulfat atau spasminal yang patennya ya. Dan yang terakhir kekurangan cairannya itu maka menggunakan oralit.
Kita masuk ke slide berikutnya, ke golongan laksativa ya. Tadi diare, sekarang laksativa, kebalikannya. Yang tadi mah BAB melulu, yang ini susah BAB, sembelit begitu ya. Jadi kita lancar-lancar saja tengah-tengah ya. Yang sehat itu BAB sehari 1 kali pagi. Orang tua jarang ya menanyakan, kamu sudah BAB belum hari ini? Padahal itu buat kesehatan ya. Selalu menanyakan, kamu sudah makan belum? Begitu ya. Laksativa, obat yang mempercepat gerakan peristaltik usus, yaitu memperlancar BAB ya. Penggolongannya 1, merangsang dinding usus. Kalau ketika diare dinding usus tidak boleh dirangsang, kalau ini malah dirangsang. Contohnya bisa kodil atau yang terkenalnya dulkolak ya. Dulkolak ada yang diminum, ada juga yang dimasukkan ke dalam bubur bentuk suppositoria. Yang keduanya adalah zat meningkatkan volume feses. Jadi feses itu menjadi menggembung begitu ya, sehingga timbul desakan untuk bisa keluar. Di sini contohnya magnesium sulfat atau garam Inggris juga ya, untuk menahan cairan dalam usus ya, agar tidak terlampau agar mampu untuk segera bisa mengeluarkan BAB. Garam Inggris ada kalanya disalahgunakan untuk diet. Padahal garam Inggris bisa dipakai untuk membersihkan lambung ketika seseorang, atau membersihkan usus ketika seseorang mau operasi. Mau operasi kan daerah usus misalnya ya, atau daerah lambung, daerah perut akan dibelek atau dibedah, maka harus bersih ya. Atau ketika seseorang mau melahirkan ya, waktu zaman ibu melahirkan anak kedua tuh, ibu disuruh BAB dulu ya. Udah gitu ibu juga dikasih garam Inggris nggak ya, kalau nggak salah, lupa ya. Jadi biar bersih, katanya ada yang melahirkan itu keluar juga nya jorok ya. Berikutnya agar-agar atau agar begitu ya. Agar-agar mengembang dalam usus, atau juga buah sayur berbentuk serat, itu untuk mempermudah BAB, masuk dalam kelompok zat peningkat volume feses. Dan yang terakhir adalah zat pelunak atau pelumas feses. Contohnya adalah parafin cair berbentuk suppositoria dengan gliserin ya. Itu untuk melicitkan. Zaman ibu kecil, kata mama ibu susah BAB, akhirnya dimasukin itu sabun. Alhamdulillah udah gede mah nggak lancar ya. Kalian juga harus lancar BAB-nya insyaallah. Berikutnya kolagoga. Antispasmodik dulu ya. Antispasmodik tadi untuk menghilangkan kejang otot perut ya. Jadi biasanya kombinasi tadi itu, ketika mules ya, ketika diare, maka menggunakan antispasmodik. Ketika antasida timbul mah, sakit perut, bisa menggunakan antispasmodik. Di sini contohnya Buscopan, hyosin butil bromida. Ada kalanya pakai plus, berarti ada paracetamolnya ya. Berikutnya kolagoga. Kolagoga untuk peluruh batu empedu. Tadi kan kita membahas empedu ya, di digestiva ya. Ternyata ada masalah di empedunya itu, lama-lama mengeras, jadi berbentuk batu ya. Jadi bagian di empedu karena lama-lama mengeras, maka berbentuk batu begitu, disebut juga batu empedu. Batu itu berasal dari apa? Kolesterol, atau disebut juga batu pigmen atau batu kalsium ya, bukan batu bata yang di luar ya. Contohnya tadi menggunakan asam kenodeoksikolat ya. Ada yang patennya Senovac atau asam ursodeoksikolat atau urdafat ya. Kalau punya anak mau kembaran pakai nama itu ya, kenodeoksikolat dan ursodeoksikolat. Dan teknik lain, ketika batu empedunya sudah besar, maka harus diendoskopi dan dilaparoskopi istilahnya ya. Ada juga yang di sinar laser, itu namanya endoskopi ya. Kemudian juga dilakukan pembedahan, ada ya. Itu adalah beberapa golongan obat sistem pencernaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan pekan depan nanti kita akan bahas mengenai obat sistem saraf pusat kalau nggak salah ya. Ya, untuk pekan depan kita akan membahas obat
sistem saraf pusat. Baiklah, mungkin itu saja. Lebih kurang ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.